Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fatwa Atma Khoiri sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bank Syariah dan juga teman-teman MKS 5A yang berbahagia. Di kesempatan kali ini, perkenalkan saya Elvia Karisma Putri sebagai moderator sekaligus pemapar materi pada kelompok 8. Nah, kelompok 8 kali ini akan mempresentasikan mengenai materi manajemen resiko bank syariah. Sebelum kita ke pemaparan materi, ada baiknya kita berkenalan dengan para presentator. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan materinya. Masuk ke materi yang pertama, yaitu landasan hukum manajemen risiko. Menurut International Sharia Research Academy for Islam Finance pada tahun 2012, Islam melarang dua perilaku yang terkait dengan risiko bisnis. Yang pertama, yaitu menghindari risiko secara total seperti dalam kasus riba. Dalam sistem riba, pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan tanpa menanggung risiko bisnis. Hal ini dianggap tidak adil karena satu pihak yang memperoleh manfaat, sedangkan yang lain terjebak dalam kewajibannya untuk melunasi hutang-hutangnya dan termasuk bunganya. Kemudian yang kedua yaitu pengambilan risiko yang ekstensif seperti maisir. Maisir atau perjudian melibatkan spekulasi yang berlebihan, di mana keuntungan didapat tanpa usaha yang jelas dan dapat menimbulkan kerugian yang besar. Ini juga mengarah pada ketidakpastian dan dapat merusak stabilitas ekonomi individu maupun masyarakat. Selain itu, juga Islam melarang transaksi yang mengandung gharar, fahish atau ketidakpastian yang berlebihan dan risk atau kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi dan menciptakan ketidakadilan. Dalam perspektif Islam, manajemen risiko merupakan usaha menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Sedangkan kegiatan manajemen risiko adalah kegiatan dengan cara berusaha untuk menjaga amanah Allah pada harta kekayaan dan untuk kebaikan perusahaan. Contoh dari pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dilihat dari kisah Nabi Yusuf yang mentakwilkan mimpi dari sang raja pada zaman itu. Nah, kisah ini bisa dilihat di dalam Quran Surat Yusuf ayat 46 sampai 41. Dari kisah ini dapat dilihat bahwa proses manajemen risiko yang diterapkan oleh Nabi Yusuf itu melalui tahapan pemahaman risiko, kemudian evaluasi dan pengukuran, dan yang terakhir pengelolaan risiko. Dalam usahanya mencari nafkah, seorang muslim itu dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Kita boleh saja merencanakan suatu kegiatan usaha atau investasi, namun kedepannya kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kegiatan kita tersebut. Apakah untung ataupun rugi. Hal ini merupakan ketentuan Allah Ta'ala seperti yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW 1400-an silam yang terdapat di dalam surat Al-Luqman ayat 34 dan juga surat Al-Hasyr ayat 18. Di dalam surat Al-Luqman ayat 34 dan surat Al-Hasyr ayat 18, Allah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok dan diperolehnya. Sehingga dengan ajaran ini, seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi untuk bekal di dunia maupun di akhirat. Serta diwajibkan untuk berusaha agar kejadian yang tidak diinginkan juga tidak akan terjadi. Dengan demikian, agama Islam juga memberi isyarat untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya.
Materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam risiko berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan. Yang pertama ada manajemen risiko, ada risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal balik, dan risiko yang terakhir investasi. Yang selanjutnya ada beberapa manajemen risiko yang dituangkan dalam standar manajemen risiko lembaga keuangan. Yang pertama ada risiko pembiayaan atau credit risk. Nah, ini tuh risiko yang dihadapi oleh pemberi pinjaman seperti bank, lembaga keuangan atau individu, bahwa debitur pinjaman tidak akan mampu memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman, baik itu berupa pokok pinjaman maupun bunganya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Ada beberapa resiko pembiayaan yang dihadapi bank syariah sesuai akadnya. Yang pertama ada akad murabahah, akad salam, akad mudorobah, dan akad wadiyah. Lalu yang kedua ada resiko pasar. Risiko kerugian ini yang dapat dialami bank melalui portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan harga pasar yang tidak menguntungkan. Lalu yang ketiga ada risiko likuiditas atau liquiditas risk. Itu termasuk sebagai kemampuan bank untuk dapat memenuhi kebutuhan dana dengan segera dan dengan biaya yang normal. Lalu yang keempat ada risiko operasional. Risiko ini mencakup kesalahan manusia pada operasional bank atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang berakibat pada operasional bank. Lalu yang kelima ada risiko hukum atau legal risk. Nah, ini tuh terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Lalu yang keenam ada risiko reputasi. Nah, ini tuh timbul karena adanya penurunan tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Lalu yang ketujuh ada risiko strategis. Nah, ini muncul sebagai akibat tidak tepatnya keputusan yang diambil dalam menghadapi ketidakpastian dalam perubahan lingkungan bisnis. Lalu yang kedelapan ada risiko kepatuhan. Nah, ini dapat terjadi ketika bank syariah melanggar peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku, dan prinsip syariah. Yang kesembilan yaitu tentang risiko imbal hasil. Nah, ini tuh adanya perubahan besarnya imbal hasil yang diberikan bank kepada nasabah. Lalu yang ke-10 atau yang terakhir yaitu tentang risiko investasi. Nah, itu dapat menjadi lebih besar perhitungannya berdasarkan pada keuntungan bersih yang diperoleh nasabah atau laba operasi nasabah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi yang ketiga adalah praktek manajemen risiko bank syariah. Pada bidang manajemen risiko, suatu bank telah melakukan penyempurnaan struktur organisasi divisi manajemen risiko sejalan dengan adanya ketentuan baru dari Bank Indonesia yang mengeluarkan peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 65/POJK /03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Struktur organisasi Risk Management Division berada di bawah supervisi Compliance and Risk Management Direktorat yang terdiri dari 6 departemen. Berikut ini adalah bagian struktur manajemen risiko. Nah, kita contohkan pada tahun 2017, Bank X Indonesia secara berkelanjutan mengimplementasikan penerapan manajemen risiko yang menyeluruh untuk setiap lini kerja bank dengan tujuan agar dapat menghasilkan pertumbuhan bisnis yang sehat serta memaksimalkan nilai tambah bagi para pemegang saham dalam waktu jangka panjang. Terdapat 3 aspek yang mendasari pelaksanaan manajemen risiko di Bank X sesuai dengan POJK. Pertama, ada pengawasan aktif direksi. Kedua, ada Dewan Komisaris. Ketiga, Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Komisaris dan Direksi itu bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki peran dalam mengevaluasi penerapan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
Pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah dapat tercermin melalui penetapan struktur organisasi manajemen resiko mengenai batas wewenang dan tanggung jawab untuk memitigasi berbagai resiko yang dihadapi oleh Bank X. Bank X telah memiliki kebijakan manajemen resiko dan kerangka kerja manajemen resiko yang merupakan seperangkat strategi aturan, sarana, dan prasarana yang digunakan untuk mengimplementasikan konsep dan juga prinsip manajemen resiko secara komprehensif. Pelaksanaan manajemen resiko di Bank X ini melibatkan seluruh unsur dalam organisasi mulai dari manajemen puncak sampai karyawan pelaksana. Nah, seluruh unsur tersebut berperan aktif dalam konteks 3 lini pertahanan manajemen resiko. Pada garis pertahanan pertama atau first line of defense berisi unit kerja pengambil dan pemilik resiko yang melaksanakan fungsi bisnis dan unit kerja pendukung unit kerja tersebut dalam melaksanakan aktivitas sehariannya berhadapan langsung dengan berbagai jenis resiko yang dihadapi oleh bank, di mana seluruh fungsi pada garis pertahanan pertama ini bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan mengelola resiko yang melekat pada setiap produk kegiatan, proses dan sistem yang dijalankan, serta memiliki kesadaran resiko yang tinggi, sehingga mampu untuk dapat melakukan pengelolaan resiko yang efektif. Garis pertahanan kedua atau second line of defense itu terdiri dari unit kerja manajemen resiko kepatuhan dan hukum, unit kerja manajemen resiko yang bertanggung jawab atas pengembangan dan juga pelaksanaan strategi manajemen resiko, pemeliharaan, dan juga pengembangan berkelanjutan dari kerangka pengelolaan resiko. Itu juga memberikan masukan serta arahan kepada unit kerja bisnis dan juga unit kerja pendukung mengenai proses-proses pengelolaan resiko, kemudian pengukuran resiko, dan juga pelaporan sistem bank. Dalam membangun perangkat pengelolaan resiko unit kerja, resiko ini bekerja sama dengan unit bisnis yang memastikan bahwa resiko yang diambil itu telah diidentifikasi secara tepat, terukur, dan dapat dikelola sesuai risk appetite dan parameter yang telah ditentukan. Nah, risk appetite ini adalah tingkat resiko yang bersedia diambil oleh suatu organisasi atau investor untuk mencapai tujuannya. Nah, pada garis ketiga pertahanan atau third line of defense ini berisi unit internal audit. Internal audit berfungsi sebagai unit independen yang bertugas melakukan risk-based audit yang memberikan value added kepada first line dan second line of defense untuk memastikan bahwa seluruh bank telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik, termasuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan manajemen Bank Muamalah Indonesia dan regulasi yang berlaku. Yang pertama yaitu bank-bank syariah harus mengetahui betul sifat dari mudharibnya, baik dari segi aktivitas, integritas, dan religius. Religius dapat menentukan keagamaan seseorang. Dalam konteks ini, yang dimaksud religius adalah antara syahibahul mal dan mudharib harus menaati aturan dalam perjanjian mudarobah, menjauhi riba, dan melakukan pembayaran. Yang kedua yaitu pengalaman mudharib dalam menjalankan bisnisnya. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui mudharib tersebut memiliki track record yang baik, bank syariah dapat melakukan bank checking untuk mengetahui apakah mudharib tersebut memiliki masalah pembiayaan di lembaga keuangan yang lain. Yang keempat, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini dapat dicairkan ketika mudharib
telah diketahui melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disepakati bersama. Yang kelima, ada baiknya jika mudharib yang telah dibiayai oleh bank syariah dan telah berjalan selama beberapa tahun memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang memiliki reputasi yang baik. Maka dari itu bank syariah dapat mengetahui laporan keuangan mudharib tersebut. Yang keenam yaitu apabila tempat usaha yang telah dibiayai tersebut rentan terhadap gempa bumi, kebakaran, atau hal-hal di luar kendali kita, sebaiknya pihak bank syariah mengikutkan untuk asuransi kerugian syariah. Dan jika tempat usahanya tersebut milik perseorangan, ada baiknya jika mudharib ikut serta dalam asuransi jiwa untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Bank-bank syariah atau BPR syariah membentuk divisi dalam bidang penyelamatan dan pembiayaan bermasalah. Bidang ini secara khusus menangani fluktuasi pembiayaan bermasalah. Dalam bidang ini diperlukan sumber manusia yang ahli dalam bidang tersebut. Yang kedelapan yaitu bank syariah harus terus meningkatkan sumber daya manusia untuk mengatasi masalah pembiayaan tersebut. Bank syariah dapat melakukannya dengan cara melakukan job training, melatih skill, dan magang. Yang kesembilan, bank syariah harus memperketat proses underwriting dan proaktif memonitor nasabah yang terkena dampak perlambatan ekonomi secara umum. Yang ke-10, perbankan syariah harus membuat kebijakan secara ikhtiat atau hati-hati sesuai dengan prinsip prudensial secara pembiayaan dan tidak boleh karena ada faktor target tertentu. Yang ke-11, perbankan harus bisa mengendalikan portofolio tertentu. Yang ke-12, perbankan syariah harus istiqomah atau konsisten dengan model bisnisnya. Yang ke-13, harus sesuai dengan PJOK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Yang ke-14, melakukan monitoring yang insentif dan kuat. Yang ke-15, bank syariah harus memiliki pedoman sistem pelaporan pelanggaran atau pedoman SPP. Bank syariah tidak boleh melakukan pelunasan pembiayaan semata-mata dengan cara plafondering atau kapitalisasi margin dan biaya bank yang mudharibnya tidak mampu melunasi hutang-hutangnya. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Kami berharap apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman baru. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.